Bapak, dalam Matius pasal 12 ayat 26 tertulis, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Pertanyaannya, bagaimana dengan dukun atau orang-orang yang memakai kuasa gelap, yang mengusir setan dan menyembuhkan penyakit dengan menggunakan kuasa gelap? Bukankah itu setan melawan setan? Ya, pertama-tama harus dilihat bahwa konteks ayat ini itu adalah Yesus sedang mengusir setan dari orang yang buta dan bisu. Nah, setelah Yesus melakukan hal itu, lalu orang-orang pada saat itu yang memang benci pada Yesus, tidak suka pada Yesus, lalu mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus sedang mengusir setan dengan menggunakan kuasa Belzebul, penghulu setan. Jadi, Yesus dituduh mengusir setan pakai kuasa setan. Karena itulah Yesus lalu mengatakan kata-kata di dalam Matius 12 ayat 26, tidak mungkin setan lawan setan atau iblis lawan iblis. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Dengan kata lain, maksud Yesus adalah itu untuk menjawab tuduhan mereka bahwa Yesus mengusir iblis atau setan dengan kuasa iblis, kuasa setan. Bagaimana setan mengusir setan? Kalau setan mengusir setan, yang rugi adalah kerajaan mereka sendiri, terpecah belah. Setan tidak sebodoh itu. Karena itu, karena setan tidak bisa berperang melawan setan, mengusir setan, maka yang tadi aku usir itu, aku usir setan itu tak mungkin aku pakai kuasa setan. Nah, itu argumentasi Yesus seperti itu. Ya, lalu muncul pertanyaan, kalau memang menurut Yesus setan tidak bisa lawan setan, iblis tidak bisa lawan iblis, terus bagaimana dengan dukun-dukun? Ya, memang kadang-kadang kita bisa lihat dukun A dengan dukun B itu saling baku serang, saling satu serbu satu, dan kadang-kadang dukun A bisa mati dari dukun B, ya, dukun B bisa mati dari dukun A. Nah, kalau memang mereka dukun, bukankah mereka pakai kuasa setan? Dukun A pakai kuasa setan, dukun B pakai kuasa setan. Apakah itu menjadi bertentangan dengan pernyataan Yesus bahwa iblis tidak bisa melawan iblis? Atau misalnya dukun yang menyembuhkan, ada orang kena serangan kuasa gelap, lalu dipanggillah dukun untuk mengusir iblis atau kuasa gelap di dalam diri orang tertentu. Apakah itu iblis melawan iblis? Nah, tentu saja kita harus lebih percaya kata-kata Yesus daripada apa yang terjadi di lapangan. Kalau di lapangan setan melawan setan, iblis melawan iblis, sedangkan Yesus bilang iblis tidak mungkin melawan iblis, maka kita harus menyimpulkan bahwa sebenarnya di situ iblis hanya pura-pura berperang melawan iblis. Ya. Jadi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi orang disantet, ya, lalu disembuhkan oleh dukun, itu semua pura-pura. Jadi gini, misalnya Ibu Erni, ya, Ibu Erni diserang oleh dukun A, ya, setan kan? Setan yang bikin sakit. Nah, karena setan yang bikin sakit, lalu saya dipakai setan lagi, datang sumbur-sumbur, ya, lalu bikin ritual-ritual aneh, berarti dibalik saya setan. Yang bikin Ibu Erni sakit itu adalah setan di sana. Tapi saya juga dipakai setan, datang bikin ritual-ritual tertentu. Begitu saya bikin ritual tertentu, setan di sana tarik semua penyakitnya, maka jadilah sembuh. Jadi sembuh, maka orang bilang, wah, ini dukun hebat. Padahal saya dipakai setan, padahal saya kerjasama dengan setan di sana. Jadi sebenarnya ini semua hanya akal-akalan setan, karena kita tahu bahwa setan itu kan lihai. Setan yang hidup zaman sekarang, iblis yang hidup zaman sekarang itu adalah iblis yang hidup pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Berarti memang sudah sangat tua itu. Manusia bisa mati, tapi setan tidak mati, karena dia makhluk roh. Ya, karena dia tidak mati, maka dengan kata lain dia sudah banyak pengalaman dalam menghadapi manusia. Jadi urusan tipu menipu itu iblis jagonya. Makanya dia bilang dia sebagai bapak segala pendusta. Dia bapak segala pendusta, dan karena itulah maka dia bisa bikin dukun A dan dukun B perang. Kita pikir, wih, ini setan lawan setan. Bukan setan lawan setan, tapi setan di balik dukun A dan setan di balik dukun B itu bersukacita saja karena dua dukun perang, satu mati. Yang menang siapa?
yang menang setannya, ya. Jadi fakta bahwa kita lihat ada dukun-dukun melawan dukun, atau dukun menggunakan kuasa setan untuk mengusir atau menyembuhkan penyakit di dalam orang tertentu karena pekerjaan setan, maka itu sebenarnya bukan sungguh-sungguh setan perang lawan setan. Itu tipu muslihat setan supaya kita mengira bahwa setan juga punya kuasa. Padahal itu kerjasama di antara mereka saja.